Oke teman-teman Independent Training, kembali lagi di channel Independent Training, dan kali ini kita masih dalam series akuntansi keuangan lanjutan 1 yang kemarin kita sudah bicara terkait tentang partnership, dan sifatnya ini memang untuk men-trigger teman-teman membaca lebih lanjut dan mengelaborasi bukunya lebih lanjut. Nah, saat ini kita akan bahas untuk akuntansi nirlaba. Nah, jadi memang atau non for profit organization kalau di bukunya yang disingkat menjadi NPF ya. Nah, jadi teman-teman, akuntansi untuk entitas nirlaba ini memang cukup unik karena memang di negara-negara seperti Indonesia ini banyak sekali organisasi-organisasi yang memang sifatnya dia tidak mengharapkan adanya untuk sifatnya pengembalian profit kepada pemilik, dan sifatnya murni untuk ataupun memang substansinya adalah untuk kepentingan umum. Nah, memang akuntansi untuk nirlaba ini membutuhkan perlakuan yang cukup berbeda dibandingkan dengan perusahaan korporasi pada umumnya, karena memang dari sisi pencatatan akuntansi dan tujuan jangka panjang memiliki karakter yang sangat berbeda dengan perseroan terbatas. Nah, untuk akuntansi entitas nirlaba ini kita akan dibagi ke dalam dua bagian, yang saat ini kita mulai membahas tentang karakteristik dan beberapa penjurnalan di dalam akuntansi untuk entitas nirlaba. Kita akan bahas lebih lanjut, tapi teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Oke? Nah, sekarang kita akan bahas karakteristik terlebih dahulu. Seperti apakah sebetulnya entitas nirlaba ini bisa menjadi pembeda dengan entitas lainnya ataupun yang sifatnya profit oriented. Yang pertama, entitas nirlaba ini menerima kontribusi tapi tidak perlu memberikan feedback kembali kepada pemberi kontribusi dalam jumlah yang sepadan. Nah, memang dia tidak literally tidak memberikan jumlah feedback kepada pemberi kontribusi dalam jumlah yang sepadan, seolah-olah memang pada saat orang memberikan untuk nirlaba mereka mengharapkan ekspektasi feedback, tapi memang tidak sebesar dari jumlah yang diberikan atau bahkan jauh lebih besar karena mengharapkan imbal hasil. Jadi konsepnya tidak seperti itu. Nah, mungkin ada take and give yang dapat diberikan, tapi sekalipun kita memberikan sebagai entitas nirlaba, memberikan feedback kepada pemberi kontribusi, nanti istilahnya menjadi kontribusi ya, itu memang tidak sebesar dari jumlah yang mereka berikan kepada entitas kita. Nah, bergerak selain pada jenis barang dan jasa yang berfokus pada laba. Nah, jadi memang mungkin lebih banyak kepada jasa, tapi mereka fokusnya bukan untuk pencapaian profit. Tidak secara khusus memiliki karakter kepemilikan saham seperti korporasi. Nah, memang ini ownership interest-nya sangat berbeda karakternya dengan karakter dari perseroan terbatas pada umumnya ya. Nah, bisa berbentuk yayasan, dan itu mungkin yang menjadi sangat berbeda dengan perseroan terbatas ya. Nah, bicara tentang karakteristiknya, maka kita mulai mengerucut kepada pelaporan keuangan, itemnya apa saja. Nah, jadi memang kalau kita kenal SOFP, kemudian kita kenal cash flow, kemudian kita juga kenal dengan PNL, kemudian kita juga kenal dengan changes in equity, dan terakhir adalah notes to financial statement. Tidak jauh berbeda bahwa pelaporan keuangan untuk akuntansi nirlaba, yang pertama itu adalah statement of financial positions, ya, statement of activity, statement of cash flow, dan terakhir adalah accompanying notes ya. Nah, ini adalah bagian laporan keuangan yang memang menjadi luaran dari akuntansi untuk nirlaba. Nah, sekarang coba kita lihat karakteristik dari masing-masing pelaporan keuangan yang tadi sudah kita bahas. Nah, sebelumnya karena kita mau masuk SOFP, maka kita akan berkaitan dengan aset. Ada 3 jenis net asset di dalam akuntansi untuk nirlaba. Yang pertama adalah permanently restricted net asset. Ini artinya memang net asset yang memang dia secara time framingnya memang wajib untuk selalu menjadi aset perusahaan. Dia tidak boleh ada pergerakan changes in terms of amount ya. Tidak boleh ada, artinya tidak boleh ada penjualan, tidak boleh dan ini menjadi namanya menjadi restricted. Yang kedua adalah temporarily restricted net asset. Jadi ini dia switching nih ceritanya dari restricted menjadi unrestricted, ataupun sebaliknya dari unrestricted menjadi permanently. Nah, ini sifatnya yang terakhir adalah unrestricted net asset. Ya, nah
Ini sifatnya adalah kalau teman-teman perhatikan permanently, temporarily restricted, dan unrestricted ini karena masalah time framing. Jadi ada yang aset dikunci di lock memang dia menjadi sangat restricted, tapi memang ada nanti beberapa akun yang memang dia sifatnya cukup akun aset yang sifatnya cukup dinamis, maka dia menjadi unrestricted ya. Nah, itu kurang lebih pengelompokan ataupun karakteristik aset yang tidak kita lakukan untuk laporan keuangan perseroan terbatas pada umumnya ya. Nah, ada catatan sedikit bahwa entitas dapat melaporkan revenue, gains, dan losses dalam setiap kelas aset tersebut, akan tetapi expense ini nanti mungkin akan terus berulang pada saat penjurnalan. Untuk expense itu hanya dapat dilaporkan di unrestricted net asset ya. Hanya dapat dilaporkan di unrestricted net asset ya. Salah satu argumennya adalah karena dia sifatnya unrestricted dan expense sifatnya dia cukup dinamis, maka dia menjadi klasifikasi dari unrestricted net asset ya. Kita lanjutkan yang pertama, karakteristik dari statement of financial position untuk akuntansi nirlaba. The statement of financial position or balance sheet report asset, liability, and net asset. It report net asset in total by the three classes of net asset. Nah, jadi mungkin karena dia mau ngebahas by three classes of net asset, sudah kita bahas di atas ya. Jadi ada restricted, temporarily, dan unrestricted ya. Permanently and temporarily restricted amounts appear on the face of balance sheet or in notes ya. Jadi untuk permanently dan temporarily dia muncul di statement of financial positions ya. Asset received with donor impose restriction that limit their use to long-term purpose should be separated from asset available for current use. Ada beberapa aset yang sifatnya restricted ya, yang dibatasi untuk long-term, should be separated, harus dipisahkan dari available asset for current use ya, atau nanti mungkin yang menjadi temporary atau unrestricted asset. So ada restricted asset yang sifatnya dia harus di take out, diambil karena dia bukan current use ya. Nah, yang terakhir adalah comparative statement from the prior period are not required. Jadi dia karakteristiknya cukup berbeda. Kalau teman-teman perhatikan laporan keuangan pada umumnya dia membandingkan antara T dan T-1, tapi untuk di statement of financial position disampaikan bahwa comparative statement itu are not required ya. Kita lanjutkan ke statement of activity ya. The statement of activity provide about the change in amount and nature of net asset, perubahan pada net asset, dan report how resource are used to provide various program or service. Jadi bagaimana resource tadi, apa sih resource, kontribusi, sumbangan are used, digunakan untuk berbagai macam program dan services. Karena memang kalau kita melakukan program, kita akan mengeluarkan expense ya, penggalangan dana, gala dinner, atau apalagi yang sifatnya adalah raising fund, itu kita akan mengharapkan deviasi selisih dari kalau kita bikin gala dinner misalkan, kita akan ada raising fund, itu pasti akan ada expense makanan yang dikeluarkan, akan tetapi kita mengharapkan in return total kontribusi yang kita bisa collect pada saat gala dinner itu jauh lebih besar daripada expense-nya ya. Kita lanjutkan kembali statement of activity karakteristiknya. Non-for-profit organizations account for revenue and expenses using the accrual basis of accounting ya. Jadi kita kenal cash basis, accrual basis, tapi untuk revenue and expense kita mencatat berdasarkan accrual basis of accounting ya. Statement of cash flow, apa karakteristiknya? Non-for-profit organizations use the same cash flow classification and definition as business enterprise ya. Operating activity, investing, dan financing. The description of financing activity is expanded to include resource that are donor restricted for long-term purposes ya. Jadi untuk financing activity di dalamnya dia termasuk resource ya, dari donor ya, ataupun pemberi kontribusi untuk long-term jangka panjang. Tujuannya adalah bahwa ada beberapa aset yang memang di-restricted untuk di-keep untuk jangka panjang ya. Organizations are encouraged to use the direct method for presenting flow, but are allowed to use indirect method. Ya, jadi ini mungkin treatment yang sama kalau kita kenal di intermediate accounting, ada direct dan ada indirect untuk cash flow-nya ya. Nah,
Ini yang dimaksudkan dengan contribution. Jadi kita akan mengganti istilah revenue di dalam akuntansi nirlaba, karena kalau revenue kita berasumsi akan ada raw material dan akan ada COGS mungkin. Tapi untuk akuntansi nirlaba kita akan mengganti terminologi revenue menjadi contributions. So contributions are a major source of revenue. GAAP defines contribution. Jadi ini masih bukunya cukup lama dan masih menganut GAAP. GAAP defines a contribution pertama as an unconditional transfer of cash, adanya transfer of uang tunai or other asset to an entity, ya. Jadi bisa berupa other than cash, ya. Settlement or cancellation of its liability in a voluntary, adanya penghapusan hutang, misalkan kita yayasan yang cukup memiliki beberapa hutang kepada supplier untuk pengadaan makanan misalkan, maka itu dihapuskan. Itu masuk menjadi definisi dari contributions, ya. Kemudian adanya non reciprocal transfer by another entity, adanya transfer yang memang sifatnya tidak berulang dari beberapa entitas, ya. Nah, ada pengecualian. Contributions do not include several items transfer that are exchange transaction. Jadi jangan sampai dijadikan bahwa yayasan ataupun sifat nirlaba ini menjadi agen ataupun sifatnya dia exchange, adanya transaksi pertukaran, ya. Dia tidak boleh seperti itu. Transfer in which the NFP enterprise is acting as an agent. Jadi tidak boleh entitas ini dijadikan sebagai agen, ya, sebagai perantara, ya, tidak boleh juga. Ya mungkin akan nanti mengarah kepada money laundering dan segala macam. Adanya trustee or intermediary itu juga tidak boleh, sama saja agent, intermediary, agen di tengah, or possibly give in kind. Jadi adanya pemberian-pemberian yang sifatnya seperti baju dan segala macam, possibility give in kind, ya. Nah itu dia do not include in contributions, ya. Nah sekarang kita akan melihat beberapa karakter dari transaksi dan bagaimana merekod jurnalnya. Yang pertama kita lihat contoh, entitas menerima tahun 2020 diasumsikan entitas menerima unrestricted cash contribution sebesar 4 juta. Maka kita akan mencatat cash di debit pada unrestricted support, ya. Nah, jadi ini mungkin yang menjadi sedikit berbeda, cashnya di debit mungkin tidak menjadi masalah, kreditnya menjadi unrestricted support, ya. Nah, ini memang karena unrestricted dia dan support itu sifatnya karena dia menerima contribution, menerima bantuan, ya. Yang kedua, nah ini ada kondisi yang sedikit berbeda. Kalau tadi simple dia menerima cash, nah sekarang dia menerima unconditional promise. Jadi dimungkinkan di dalam akuntansi nirlaba kita menerima dalam tanda kutip janji pemberian yang disebut dengan unconditional promises untuk sumbangan ataupun contributions, ya. Nah, menerima unconditional promises receivable artinya kemungkinan masih belum diberikan, ya. Karena ini kan sifatnya dia accrual, ya. Seperti itu. Ya, kemudian boleh kita catat dahulu. Menerima unconditional promises receivable sebesar 6 juta. Dari jumlah ini 2 juta belum diterima sampai dengan tahun berikutnya, dan entitas akan membuat estimasi allowance untuk tidak diterima, ya. Jadi karena ini asas conservatism accounting, atas kehati-hatian, dan karena semakin delaying maka probability seperti receivable, ya, kita membuat aging sama pada saat ada orang menjanjikan kepada yayasan kita dan ternyata seiring berjalannya waktu kok tidak dipenuhi, maka kita wajib membuat allowance, ya. Nah, di debitnya itu ada contribution receivable sebesar 6 juta, allowance for uncollectible 600.000 karena entitas memutuskan untuk membuat justifikasi kemungkinan tidak dapat diterima sebesar 10%. Unrestricted supportnya menjadi 3.600.000, ya. Kemudian ada temporarily restricted support contribution sebesar 1.800.000. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan di sini ada jumlah sebesar unrestricted supportnya yang seharusnya 4 juta, itu dia dipotong allowance 400. Temporarily restricted support yang belum diterima sampai dengan tahun 2021 2 juta dipotong 200.
Potongan 400 dan 200 ini kita jumlahkan menjadi 600.000. 600.000 itu adalah 10% dari 6 juta ya. Nah, kita bagi yang 4 jutanya itu di tahun ini ya, yang 2 jutanya di tahun 2021 ya. Sekarang kita lihat transaksi berikutnya masih related dengan transaksi ini. Rupanya sekarang diterima di tahun yang sama contribution yang tadi, yang 4 juta tadi, karena 2 jutanya tahun depan. Menerima contribution sebesar 3.600.000 dan menghapus allowance sebesar 400.000 ya. Cashnya 3.600.000, allowance for incollectible-nya adalah 400.000 dan contribution receivable-nya kita hapuskan 4 juta ya. Nah, itu menjadi cash-nya 3.600.000 kita terima, allowance-nya kita ini offset ya, karena tadi di kredit sekarang di debit, dan contribution receivable-nya yang tadi di debit sekarang menjadi kredit ya, sudah di offset semua. Oke, itu terkait tentang bagaimana transaksi kontribusi. Kita lanjutkan. Nah, sekarang menerima 1 juta, kita pindah dari kontribusi tadi. Rupanya sekarang ada entitas lain yang mau memberikan sumbangan untuk membuat taman misalkan. Nah, kita lihat jurnalnya, menerima 1 juta proyek untuk membuat taman ya. Kemudian kita catat cash pada temporarily restricted contributions ya. Cashnya 1 juta, temporarily restricted contribution-nya 1 juta di kredit ya. Kemudian membeli akibat proyek taman ini, kita harus ngisi kan instalasi air segala macam dan tanaman. Ternyata membeli kebutuhan taman sebesar 900.000 unrestricted. Kemudian kita akan alihkan, kita lihat ya, ada catatan tadi di slide 4. Kalau teman-teman jangan lupa di slide 4 itu bahwa expenses hanya dapat dilaporkan di unrestricted net asset ya. Jadi hati-hati nanti kalau ada soal, kalau ternyata bebannya tidak di unrestricted net asset, maka dia harus dibuat jurnal untuk reklasifikasi akun ya. Nah, ini juga dilakukan hal yang sama di sini. Dia melakukan reklasifikasi akun dari temporarily restricted masuk kepada unrestricted net asset ya. Nah, itu untuk beban terkait tentang tadi proyek membuat taman tadi ya. Nah, sekarang jadi teman-teman bisa melihat bedanya. Kalau untuk tamannya dia temporarily restricted contributions, tapi untuk expense-nya hati-hati, dia harus dicatat pada unrestricted net asset ya. Kita lihat lagi catatan berikutnya, transaksi menerima kendaraan dengan fair value 1.500.000. 3 tahun umur ekonomisnya, kita catat pada equipment temporarily restricted contributions ya. Karena ini memang dia sifatnya umur ekonomis 3 tahun, sehingga kita tidak bisa kunci dia menjadi restricted ya. Equipment pada temporarily restricted contributions. Kemudian kita mencatat beban depresiasi ya. Nah, di sini dicatat sebagai expenses pada accumulated depreciations. Hati-hati, expenses untuk accumulated depreciation kita lakukan lagi reklasifikasi dan masuk kepada unrestricted net asset sebesar 500.000. Jadi jangan lupa dalam menjurnal kalau ada expense selalu muncul jurnal reklasifikasi untuk unrestricted net asset ya. Tahun 2020 kita masih melanjutkan transaksi, misalkan kita sekarang mengadakan penggalangan dana dengan penjualan tiket senilai 9.500.000. Pastinya kalau kita mau menggalang dana, kita akan membuat total expense-nya di bawah 9.500.000. Nah, bagaimana cara pencatatannya? Cash-nya di debit sebesar 9.500.000, kreditnya ada unrestricted gain, penggalangan dana di sini sebesar 9.500.000. Jadi, memang ada baiknya dicatat inisial ini dari acara apa, karena pasti namanya yayasan sosial ini pasti dia menggunakan event-event untuk mencoba meraih dana sebanyak mungkin. Cash pada unrestricted gain penggalangan dana sebesar 9.500.000. Akan tetapi uang yang kita dapat harus dipotong dengan cost-nya. Nah, kita balik offset yang tadi unrestricted gain-nya 9.500.000 di kredit sekarang menjadi di debit. Ya, kita dapat net-nya tuh ya. Dan cash-nya keluar di kredit sebesar 6.500.000 ya. Nah, jadi kita sudah offset cash debit ke kredit, unrestricted gain dari kredit ke
ya dapatlah selisih ataupun net yang akhirnya nanti bisa dimanfaatkan untuk sesuai dengan tujuan mereka untuk yayasan, dan sifatnya adalah mereka tidak non-profit. Jadi memang ini adalah cara yang memang ditempuh oleh untuk entitas nirlaba untuk bisa mendapatkan selisih kontribusi. Ya. Jadi itu tadi kurang lebih kita sudah bahas karakteristik, kita sudah yang poin pertama ada 3, kemudian kita juga sudah bahas ada 4 item laporan keuangan yang berbeda. Ada activity ya, itu mungkin yang tidak muncul di pelaporan keuangan pada umumnya. Kita sudah bahas karakteristik, kita sudah bahas item laporan keuangan, kita sudah bahas karakteristik dari masing-masing item laporan keuangan, dan yang keempat kita sudah masuk ke beberapa contoh transaksi penjualan untuk akuntansi nirlaba. Oke teman-teman, kurang lebih itu pengantar terlebih dahulu akuntansi untuk entitas nirlaba bagian pertama. Semoga bermanfaat dan stay terus di channel Independent Training.